mengirim sinyal akan ada perombakan kabinet. Di acara HUT ke-102 NU, Prabowo menyebut akan menindak pembantunya yang bandel dan dablek dan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Bagaimana membaca sinyal reshuffle kabinet Prabowo dan kepada menteri mana saja yang dituju? Sudah ada Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat petang, Mas Adi, Pak Nurdin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini Pak Prabowo bisa dikatakan pernyataannya cukup tegas, peringatan berkali-kali. Dablek, tidak patuh, bersihkan dirimu atau dibersihkan. Ini sinyal reshuffle, sudah ada isu ini di kalangan Partai Golkar? Saya luruskan dulu, saya bukan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ya, saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Oke. Dan senior Partai Golkar ya, supaya jangan salah. Jadi gini, saya menyimak dengan saksama pernyataan Bapak Presiden. Itu menurut saya pernyataan seorang pemimpin yang memberi motivasi kepada para pembantunya, kepada para menterinya untuk bekerja lebih keras. Nah kalau kita lihat 100 hari kerja pemerintahan sekarang, justru luar biasa ya. Itu suatu prestasi yang istimewa karena menurut survei, lembaga survei itu 80%, 80,9% itu kinerja pemerintahan sangat baik. Ini sangat istimewa dibanding dengan pemerintah ini sejak reformasi, inilah prestasi yang paling tertinggi. Bandingkan dengan Pak Jokowi tahun 2015 awal pemerintahan Pak Jokowi, itu lembaga survei hanya kinerja 100 hari itu 65%. Nah, 80% kinerja pemerintah sekarang itu berarti kinerja para menterinya ditentu dengan arahan dan petunjuk serta komando Bapak Presiden. Nah, yang paling penting di sini bahwa apa yang menjadi pernyataan Bapak Presiden itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan itu sesuai dengan visinya cita untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pernyataan tersebut menurut saya adalah pernyataan yang normal saja sebagai seorang presiden, seorang pemimpin untuk mensugesti, memberi motivasi kepada menterinya, wahai pembantuku, wahai para menteri, rakyat sekarang ini butuh kesejahteraan, butuh pelayanan, bekerja dengan baik. Jangan neko-neko, jangan membandel. Kan kata kalau ada yang membandel, kalau ada yang neko-neko, sekarang saya melihat menteri kan kinerjanya berdasarkan survei, kinerjanya kan semua sangat bagus itu. 80,9 itu kan kinerja seluruh menteri, kinerja seluruh pemerintah, kinerja Bapak Prabowo gitu. Jadi ini warning kepada para pembantunya, jangan neko-neko, jangan bandel, bekerja sesuai dengan aturan, layani kepentingan rakyat. Dan menurut saya menteri sekarang kinerjanya sesuai dengan survei maupun dengan pengamatan kita, ya khususnya menteri-menteri dari Partai Golkar, saya mengamati betul. Tapi gini, saya mengikuti. Pak Nurdin, saat ini kan banyak yang jadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir aja ada isu pagar laut, ada juga isu gas LPG 3 kg yang dinilai menyusahkan rakyat. Ini isu pagar laut itu kapan terjadiannya? Justru sekarang ini diselesaikan oleh pemerintah sekarang. Pagar laut itu kapan? Bukan 100 hari ini, sebelum 100 hari pagar laut sudah ada. Justru pemerintah sekarang inilah yang menyelesaikan itu. Nah dan itu kebetulan diangkat oleh Menteri ATR ya. Dan itu dari Golkar. Itu justru sekarang luar biasa bisa membongkar sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah sekarang mengenai yang baru 2 hari LPG. Ini bukan sesuatu yang diharapkan dan tidak menciptakan kelangkaan. Ini memang medsos luar biasa ini. Ini sebuah kebijakan bagaimana negara bisa mengontrol sampai kepada tingkat konsumen. Ini justru bagus. Jadi kebijakan ini adalah dalam rangka menata tata niaga ini supaya harga di konsumen itu bisa diterima dengan subsidi. Saya ke Mas Adi. Mas Adi kalau dari dengar dulu sebentar. Berapa subsidi negara? 87 triliun untuk LPG. Sekarang berapa harga di tingkat konsumen? Harusnya konsumen menerima hanya 15.000, 20.000, bisa 25.000, 30.000. Kenapa? Karena negara dalam hal ini Pertamina hanya bisa mengontrol sampai pangkalan. Nah sekarang kita mau meningkatkan daripada mengangkat daripada derajat. Itu isu lain dari tema kita hari ini. Tapi saya akan ke Mas Adi. Bukan isu lain. Ini dalam rangka untuk menata daripada bagaimana LPG ini bisa diterima oleh konsumen dengan harga subsidi dan bagaimana tidak ada penyimpangan di situ dan bisa dikontrol negara sampai ke tingkat konsumen. Itu tujuannya. Kalau dari Mas Adi, siapa sebenarnya yang dimaksud Pak Prabowo ini? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.